Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai cara membuat jurnal umum ya, dari transaksi lalu kita buat ke jurnal umum. Oke, nah bagi teman-teman yang ingin mendapat pembelajaran akan materi-materi di luar ekonomi akuntansi, nah kalian boleh kepoin channelnya Dharma Yuda Home Learning Program ya, ada di bawah ini channelnya atau di samping ini juga boleh kalian lihat. Nah, jadi Dharma Yuda Home Learning Program, di mana dalam channel YouTube ini kalian bisa memperoleh referensi pelajaran IPA, IPS, olahraga ataupun bahasa, baik bahasa Mandarin, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi itu sangat lengkap sekali, kalian boleh kepoin nanti, kemudian kalian lihat di playlistnya ya. Oke, nah sebelum kalian tonton video saya ini, kalian juga harus subscribe channel Rian Boltok. Subscribe, karena subscribe itu bayar pakai kuota. Oke, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, masih dalam konsep yang sama ya, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, di video kali ini yaitu mengenai jurnal umum, di mana dalam video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian karakteristik perusahaan jasa. Ya, juga sudah saya sampaikan juga dalam video tersebut, yaitu akun-akun yang muncul dalam kegiatan akuntansi perusahaan jasa ya. Kemudian bagaimana mekanisme debit kreditnya ketika kita membuat jurnal. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa itu kita buat ke dalam bentuk jurnal umum. Nah, itu dia. Jadi kita sudah masuk pada bagian siklus akuntansi, yaitu transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian kita buat ke buku besar nantinya, lalu kita pindahkan ke dalam neraca saldo, yaitu itulah disebut dengan proses pencatatan kan, lalu masuk kertas kerja dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai kepada jurnal umum ya, bagaimana cara membuat jurnal umum. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang namanya fungsi jurnal. Nah, ada 5 fungsi jurnal. Nah, yang pertama itu adalah fungsi pencatatan, di mana dalam fungsi pencatatan ini adalah semua transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat ke dalam jurnal. Oke, semua transaksi ya, gengs. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi historis. Nah, dalam fungsi historis ini jurnal umum itu dicatat secara kronologis ya, dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Ingat ya, secara kronologis ya, urutan waktu terjadinya. Artinya ya, apabila terjadi transaksi tanggal 5 itu harus dicatat terlebih dahulu, baru kita lanjut ke tanggal sebelumnya. Nah, artinya tidak boleh kita tanggalnya lompat-lompat. Misalkan tanggal 5, maka tanggal 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Nggak boleh tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tidak boleh. Harus berurut, itu fungsi historis. Nah, selanjutnya yaitu fungsi analisis. Nah, dalam fungsi analisis, untuk menentukan nama akun, jumlah yang dicatat, dan di sisi mana atau debit kreditnya pencatatan dilakukan. Nah, itulah dia fungsi analisis ya, dimana bukti transaksi itu harus dianalisis terlebih dahulu. Nah, ya kan, supaya dapat dicatat kepada jurnal umum. Gampang ya kan? Nah, kalau gampang di subscribe. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah fungsi instruktif atau instruksi. Nah, di mana jurnal umum ini merupakan sekumpulan instruksi atau perintah. Nah, akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal umum. Kemudian termasuk perintah untuk mendebit dan mengkredit akun-akun kepada jurnal. Nah, jika instruksi jurnal umum tidak diikuti, akan terjadi kesalahan pengisian akun.
Nah, itulah fungsi instruksi, ya kan? Nah, selanjutnya fungsi informatif. Nah, di mana jurnal umum ini dapat memberikan informasi bagi pengguna jurnal tersebut. Nah, karena jurnal umum itu juga harus menyajikan tanggal, nama akun, keterangan singkat mengenai transaksi dan nilai uang pada suatu transaksi. Nah, itu juga merupakan bagian dari fungsi informatif. Nah, gampang kan? Nah, setelah kalian sudah mengenal fungsi jurnal dan sudah mengetahui bagaimana mekanisme debit kredit, maka sekarang kita akan masuk kepada contoh transaksi. Oke, mari kita lihat, cek. Nah, ini contoh transaksinya. Oke, perusahaan Rian Boltok adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa servis kendaraan. Selama bulan Desember 2020, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, ada tanggal 1, tanggal 10. Kita lanjut lagi tanggal 12 sampai tanggal 20, lalu tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, jangan khawatir, gengs, ya kan? Nanti di video ini akan saya lampirkan dia per tanggal supaya kita bisa fokus ya, atau bisa teliti dalam membuat jurnal umumnya, karena ini masih merupakan proses latihan kita, ya kan? Oke. Nah, sekarang mari kita coba cek. Nah, saya akan membuat terlebih dahulu tabel jurnal umumnya. Nah, ini tabel jurnal umum, di mana tabel jurnal umum ini ya, yang pertama sekali itu adalah ada judulnya di sini. Nah, judul itu adalah nama perusahaannya, kan Rian Boltok tadi perusahaannya, karena perusahaan Rian Boltok, ya kan? YouTube-nya juga Rian Boltok. Oke, di subscribe. Oke, nah kita mau membuat jurnal umum, maka buatlah jurnal umum. Kalau kita mau membuat buku besar, maka buat buku besar. Kalau kita mau membuat kertas kerja, maka buat kertas kerja. Kemudian Desember 2020 yaitu periode transaksi tersebut. Nah, oke, ada kolom tanggal, nama akun atau keterangan, kode akun, kemudian debit dan kredit. Nah, dan tidak lupa saya buat dalam ribuan rupiah, agar nolnya bisa kita kurangin supaya kolomnya cukup. Nah, oke, jebret. Nah, ini mekanisme debit kreditnya ya. Harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Nah, ini sudah ada di video saya sebelumnya. Oke. Nah, jadi bagaimana penggunaan ini terhadap transaksi? Mari kita lihat, cek. Nah, ini transaksinya. Tanggal 1 Desember diterima perkas piutang dari toko Surya sebesar 20 juta. Nah, kalau kita menerima perkas dari toko Surya, berarti kita menerima kas. Berarti kas kita bertambah. Kas itu harta, harta bertambah di debit, ya kan? Maka tanggal 1 Desember kas kita bertambah di debit sebesar 20 juta. Kode akunnya 101. Dalam ribuan rupiah, 20.000. Nah, kalau kas kita bertambah ya atas penerimaan piutang, berarti piutang kita juga akan berkurang. Nah, piutang itu harta, harta berkurang di kredit, berarti piutang kita berkurang di kredit. Nah, 20 juta. Kode akunnya 102. Nah, gampang kan? Nah, sesuai dengan tadi fungsi jurnal tadi, maka kita buat keterangannya, yaitu kita menerima piutang dari toko Surya. Nah, begitu dia. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Bukan soal nomor 2 ya, tapi transaksi tanggal 2, itu yang benar. Oke, transaksi tanggal 2, gengs. Nah, dibayar utang perkas kepada toko Bintang. Dibayar utang perkas. Nah, dibayar utang perkas pada toko Bintang. Oke, kita bayar utang perkas. Berarti bayar utang pakai kas, kan gitu dia. Berarti kalau kita bayar utang pakai kas, berarti kas kita berkurang. Kas kita berkurang di kredit. Nah, tetapi kan kita harus tulis yang di debit terlebih dahulu. Berarti kalau kita bayar utang, maka utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Maka tanggal 2 utang usaha berkurang di debit 18 juta. Bayar utang pakai kas, kas itu harta, berkurangnya di kredit, maka kas kita berkurang di kredit 18 juta. Gampang ya kan? Nah, pada toko Bintang. Oke, sekarang kita akan buat jurnal umum untuk transaksi tanggal 3 Desember. Mari kita lihat, cek. Nah, tanggal 3 Desember dibeli perlengkapan bengkel 5 juta.
dan peralatan bengkel 15 juta secara kredit dari UD Makmur. Berarti kita belum bayar, maksudnya secara kredit kita belum bayar 1 rupiah pun. Nah, berarti kita beli perlengkapan bengkel dan peralatan bengkel. Perlengkapan dan peralatan itu adalah harta. Berarti kan bertambahlah perlengkapan bengkel kita dan peralatan bengkel kita. Berarti harta bertambah di debit. Maka tanggal 3 Desember perlengkapan bengkel bertambah di debit 5 juta. Ya kan? Kemudian peralatan bengkel itu harta juga bertambah juga di debit 15 juta. Ya kan? Kode akunnya 111. Nah, karena kita pakai kasnya 101. Oke? Kita belum bayar karena kredit, berarti utang kita bertambah. Utang bertambah di kredit cek. Nah, berarti utang usaha bertambah di kredit 20 juta. Yaitu 5 juta tambah 15 juta, 20 juta cek. Nah, keterangannya kita membelinya dari UD Makmur, nama perusahaan. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjutkan kepada transaksi selanjutnya cek. Nah, ini tabel jurnal umumnya. Yaitu tanggal 4 Desember dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 36 juta. Nah, ini harus kamu perhatikan, sewanya dibayar untuk 1 tahun, maka jatuhnya adalah sewa dibayar di muka. Kecuali sewanya dibayar untuk bulan Desember, maka jatuhnya adalah beban sewa. Nah, karena untuk 1 tahun, maka jatuhnya akunnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu adalah harta. Harta bertambah di debit cek. Nah, berarti tanggal 4 Desember sewa dibayar di muka bertambah di debit 36 juta. Nah, bayar sewa pakai apa? Pakai duit. Duit itu harta, yaitu kas, berkurang di kredit 36 juta. Nah, gampang membayar sewa gedung, ya kan? Kita lanjutkan cek. Nah, tanggal 5 Desember dibayar perkas biaya iklan dari harian Kompas. Berarti muncul di sini biaya iklan, yaitu beban iklan. Nah, biaya dan beban itu sama. Jadi kita pakai beban saja di jurnalnya. Ya, berarti bertambah beban iklan kita. Beban bertambah di debit cek. Nah, berarti beban kita bertambah di debit, yaitu sebesar 6 juta. Nah, beban bertambah 6 juta di debit, ya kan? Pakai apa bayar beban? Katanya langsung dibayar per kas. Kas itu adalah harta. Berarti setelah kita bayar, maka kas kita berkurang di kredit. Nah, kas kita berkurang di kredit 6 juta. Sudah, buat keterangannya di bawah dari harian Kompas. Berarti bayar iklan dari harian Kompas. Begitu dia, ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, transaksi tanggal 6 Desember diterima pendapatan jasa bengkel dari langganan 30 juta. Kita menerima pendapatan jasa bengkel 30 juta. Berarti yang kita terima itu adalah uang. Uang itu adalah harta dalam bentuk kas. Nah, akan masuk ke kas kita. Berarti harta kita bertambah, yaitu berupa kas di debit 30 juta. Maka tanggal 6 Desember kas kita bertambah 30 juta. Nah, ya kan? Kas ini muncul karena adanya penerimaan pendapatan. Ingat, adanya penerimaan pendapatan. Berarti pendapatan kita bertambah cek. Nah, pendapatan bertambah di kredit. Sudah 30 juta penerimaan pendapatan jasa. Gampang, ya kan? Nah, oke, mari kita lanjutkan cek. Oke, yang selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pemilik sebesar 2 juta. Nah, ini transaksi yang dikatakan dengan prive. Prive itu adalah pengambilan harta atau duit atau apapun milik perusahaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut. Nah, prive. Jadi itu akun istimewa dia ya. Jadi prive itu akan bertambah selalu di debit. Ingat ya, prive itu akan selalu di debit. Nah, itu saya katakan. Prive itu akan selalu di debit, tidak ada bertambah berkurang, tapi prive akan selalu di debit. Nah, ya berarti tanggal 7 Desember
Prive Tuan Rian di debit 2 juta. Nah, kode akunnya dia mengikuti modal, ya. Oke, berarti kalau diambil uang perusahaan, maka uang perusahaan yaitu harta berkurang di kredit kasnya 2 juta. Gampang. Pengambilan pribadi keterangannya, ya kan? Gampang kali pun ini ya. Mari kita lanjut cek. Tanggal 10 Desember difakturkan untuk ditagih. Nah, difakturkan untuk ditagih berarti si perusahaan Rian Boltop ini mengeluarkan faktur kepada pelanggannya. Artinya mereka sudah menyelesaikan pekerjaan jasa mereka, tetapi si pelanggan belum membayar. Makanya dikeluarkan faktur untuk ditagih. Begitu dia, gengs, ya kan? Berarti ini piutang karena kita belum terima duitnya. Nah, maka tanggal 10 Desember ini piutang kita bertambah. Piutang itu harta bertambah di debit. Ya sudah, tanggal 10 Desember piutang usaha bertambah di debit 25 juta dalam ribuan rupiah. Ya kan? Piutang ini muncul karena apa? Karena adanya pendapatan jasa atas pekerjaan bengkel. Bengkel ya, bengkel. Bengkel, oke? Bengkel. Nah, berarti pendapatan kita bertambah di kredit, yaitu 25 juta. Maka pariwisata lintas cepat keterangannya, artinya kita memiliki pendapatan jasa dalam bentuk piutang dari pariwisata lintas cepat. Nah, ya kan? Oke, sebentar cek. Pos dulu, ada telepon. Halo. Pagi. Oke, mari kita lanjutkan cek. Nah, tadi ada telepon dari panitia lomba. Oke. Nah, soal nomor 12, ya kan? Dibayar per kas untuk cleaning service atau biaya kebersihan ya ruangan kantor sebesar 6 juta. Berarti ini transaksinya jatuhnya akunnya yaitu beban. Ya, beban cleaning service atau beban kebersihan kita buat, ya kan? Nah, berarti muncul beban di sini. Nah, berarti bertambah beban kita berupa beban kebersihan. Beban bertambah di debit. Berarti beban bertambah di debit sebesar 6 juta, ya kan? Pakai apa bayarnya? Kas, yaitu harta berkurang di kredit berupa kas 6 juta. Ya kan? Gampang kan? Nah, gampang. Mari kita lanjut cek. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 13 Desember diterima piutang sejumlah 20 juta dari usaha pariwisata lintas cepat. Gampang sekali nih. Diterima piutang. Berarti piutang kita sudah berkurang kan gitu. Yang kita terima dari piutang itu apa? Ya duit cuy, duit harta, ya kan? Duit kas. Nah, kas itu harta. Berarti bertambah dong kas perusahaan. Kas bertambah di debit. Maka tanggal 13 Desember kasnya bertambah di debit 20 juta. Berarti piutang kita sudah berkurang 20 juta. Piutang itu kan harta, berkurangnya di kredit, ya kan? Piutang usaha berkurang di kredit 20 juta. Nah, gampang sekali ya kan? Penerimaan piutang dari pariwisata lintas cepat keterangannya, ya kan? Mari kita lanjut cek. Tanggal 14 Desember dibayar utang perkas kepada toko bintang. Bayar utang. Kalau kita bayar utang, maka utang kita pasti berkurang dong, ya kan? Utang itu berkurang di debit. Berarti mari kita tuliskan cek. Tanggal 14 utang usaha kita berkurang di debit 20 juta. Pakai apa kita bayar utang? Pakai kas. Berarti kas kita juga ikut berkurang. Kas itu harta, berkurangnya di kredit. Mari kita tuliskan cek. Nah, ya kan? Gampang kan? Nah, berarti ini pembayaran utang oleh kepada toko bintang. Nah, begitu dia keterangannya. Jadi kita bayar utang kepada toko bintang. Mari kita lanjutkan. Mari. Oke, tanggal 15 Desember dibeli perlengkapan kantor 3 juta tunai. Nah, tunai loh ini. Kita beli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu adalah harta. Berarti bertambah dong perlengkapan kantor kita kan gitu. Berarti bertambah dong harta perusahaan kita. Berarti harta bertambah di debit berupa perlengkapan 3 juta. Ya sudah, mari kita tuliskan. Nah, kok mundur. Nah, berarti perlengkapan kantor bertambah 3 juta di debit.
Nah, katanya kitanya beli tunai. Kalau kita beli tunai berarti kita keluarkan duit, atau kita keluarkan debit, atau kita keluarkan cek, kan gitu dia. Itu kalau beli tunai. Nah, kita keluarkan duit kas, atau kita pakai debit, atau kita pakai cek, itu tunai. Nah, berarti uang kita berkurang dong kalau begitu. Harta kita berkurang dong kalau gitu, ya kan? Maka harta kita berupa kas berkurang di kredit. Nah, mari kita tuliskan cek 3 juta berkurang. Ya sudah, ya kan? Ini pembelian perlengkapan kantor, ya kan? Nah, gampang. Kalau gampang di subscribe dong. Mari kita lanjutkan. Mari. Oke. Nah, yang berikutnya tanggal 16 Desember dibeli peralatan bengkel dari UD Sentosa Rp 25 juta. Dan baru dibayar tunai 10 juta. Sisanya akan dibayarkan bulan depan katanya. Sisanya bulan depan dibayar. Berarti kita beli perlengkapan peralatan bengkel. Berarti yang pertama sekali bertambah peralatan bengkel kita. Peralatan bengkel itu harta, bertambahnya di debit. Maka tanggal 16 Desember peralatan kantor bengkel, maaf ya, hilaf ya. Oke. Peralatan bengkel bertambah 25 juta. Ya kan? Kita baru bayar 10 juta tunai. Berarti boleh pakai kas, boleh pakai debit, boleh pakai cek, kan gitu kan? Berarti kas kita berkurang di kredit 10 juta. Kan belum balance ini. Oh, masih ada sisanya akan dibayar bulan depan. Maka sisanya itu akan jatuh dalam bentuk utang. Berarti utang kita itu akan bertambah di kredit sebesar 15 juta. Gampang cek. Nah, keterangannya adalah dari UD Sentosa kita membeli peralatan bengkel. Nah, oke. Mari kita lanjut cek. Tanggal 18 Desember diselesaikan servis kendaraan PT Radot Rafael 25 juta. Wow, keren sekali namanya, Radot Rafael, ya kan? Nah, diselesaikan servis kendaraan dari PT Radot Rafael 25 juta dan baru diterima tunai 15 juta. Sisanya akan dibayarkan bulan depan. Oke, tanggal 18 Desember berarti ini kita yang menyelesaikan servis kendaraan, ya kan? Totalnya 25 juta. Tetapi baru kita terima 15 juta dari 25 juta pendapatan kita. Berarti tanggal 18 ini kas kita bertambah di debit sebesar 15 juta. Ya kan? Sisanya akan dibayar bulan depan. Maksudnya yang bayar itu pelanggan kita, bukan kita yang bayar, tapi pelanggan kita yang bayar. Sisanya akan dibayar pelanggan kita itu bulan depan. Berarti uang yang masih harus kita tagih. Namanya apa? Piutang cek. Nah, berarti namanya piutang ya, piutang, nggak pakai cek, piutang aja, oke? Nah, piutang kita bertambah di debit sebesar 10 juta. Nah, ya kan? Kas dan piutang ini muncul karena adanya pendapatan servis kita, yaitu pendapatan jasa 25 juta. Berarti pendapatan kita bertambah di kredit 25 juta. Nah, maka keterangannya penerimaan pendapatan jasa. Gampang. Kalau gampang di subscribe, di share gitu dia. Oke, mari kita lanjut cek. Nah, yang berikutnya adalah tanggal 20 Desember dibayar biaya listrik, air dan telepon Rp 10 juta. Listrik, air dan telepon ini adalah beban. Nah, berarti bertambah beban kita berupa listrik, air dan telepon. Beban bertambah itu di debit. Berarti beban bertambah di debit 20 juta, ya kan? Nah, pakai apa bayarnya? Nggak mungkin pakai daun kan? Pasti pakai duit kas. Nah, ya kan? Emang boleh utang dulu ya listriknya ya sama tugas PLN, diputus langsung PLN-mu. Utang dulu ya airnya, diputus airmu. Utang dulu ya teleponnya, diputus teleponmu. Nggak ada, ini pasti tunai. Nah, berarti bayarnya pakai kas. Maka kas kita atau harta kita berkurang di kredit berupa kas 10 juta. Nah, bayar listrik, air dan telepon, ya kan? Nah, gampang dong. Mari kita lanjut cek. Tanggal 21 dibeli mobil dari Agung Toyota untuk keperluan perusahaan sebesar 200 juta secara kredit. Artinya kita beli mobil dari Agung Toyota, kita belum bayar sepeser pun. Itu maksudnya, ya kan?
Berarti bertambah harta kita. Harta bertambah di debit. Berupa apa? Berupa mobil. Maka tanggal 21 Desember buatlah mobil bertambah di debit 200 juta dalam ribuan rupiah, ya kan? Nah, belum kita bayar karena kredit. Berarti kalau belum kita bayar, maka utang kita bertambah di kredit 200 juta. Nah, ini salah kode akunnya, cek. Harusnya ini 201. Maafkan saya ya. Ini 201 bukan 101. Oke? Nah, nanti kalian perbaiki ya sendiri ya. Oke? Mari kita lanjut. Nah, berikutnya tanggal 23 Desember diterima pendapatan jasa servis kendaraan dari PT Maju. Dari PT Maju Bersama ya, 35 juta. Diterima pendapatan jasa, berarti kita menerima duit dong, 35 juta atas pendapatan jasa servis. Maka tanggal 23 kas kita bertambah di debit, ya kan, 35 juta. Kemudian pendapatan kita bertambah di kredit 35 juta. Nah, dari PT Maju pendapatan jasa, ya kan? Nah, gampang. Mari kita lanjut, cek. Oke, yang berikutnya tanggal 24 Desember Tuan Rian Boltok menginvestasikan uang tunai 100 juta. Wow. Dan kendaraan berupa sepeda motor senilai 15 juta sebagai modal perusahaan, dia bilang. Wow, baik sekali Tuan Rian Boltok ini ya. Nah, tanggal 24 Desember dia menginvestasikan uang tunai 100 juta ke perusahaannya. Berarti oleh perusahaannya akan dicatat kasnya bertambah di debit tanggal 24 100 juta. Dan masih ada lagi nih, kendaraan berupa sepeda motor senilai 15 juta. Maka kita tuliskan di sini kendaraan sebesar 15 juta di debit bertambah. Katanya sebagai modal perusahaan, berarti bertambah dengan modal perusahaan. Modal itu bertambah di kredit, cek. Maka modal Rian Boltok atau modal Tuan Rian bertambah di kredit sebesar 115 juta rupiah dalam ribuan rupiah. Gampang bukan? Gampang sekali. Semenjak belajar akuntansi dengan Mr. Rian Boltok, saya semakin pintar akuntansi. Yang benar, ya kan? Oke. Kita lanjutkan, cek. Nah, tanggal 26 Desember dibayar biaya gaji 10 orang karyawan masing-masing 3.500.000. Berarti 10 kali 3.500.000 yaitu 35 juta dong, kan? Nah, bayar gaji berarti beban gaji muncul, beban bertambah dong. Beban bertambah di debit. Maka tanggal 26 ini beban gaji bertambah di debit 35 juta karena untuk 10 orang karyawan. Iya kan? Nah, kalau untuk 20 70 juta, karena untuk 10 makanya 35 juta, ya kan? Nah, itu dia. Oke, pakai apa bayar gaji karyawan? Gak mungkin pakai daun, kan? Gak mungkin pakai nasi bungkus, pasti pakai kas, ya kan? Berarti kasnya berkurang di kredit. Nah, 35 juta bayar gaji 10 orang karyawan, ya kan? Gampang. Oke. Nah, sebentar. Mau saya ini agak bermasalah sedikit. Itulah mouse-nya udah ngodong, makanya kalian subscribe, kalian share biar bisa saya beli mouse lagi, ya kan? Biar nah kan rusak lagi mouse-nya kan? Nah, biar bisa beli mouse yang baru. Nah, itu dia. Nah, oke, mari kita lanjut, cek, ya kan? Tadi intermezzo. Nah, tanggal 27 Desember diterima tagihan dari pelanggan 3.500.000. Kalau terima tagihan berarti terima piutang, karena piutang itu merupakan duit yang masih harus kita tagih. Nah, berarti kas kita bertambah di debit 3.500.000. Piutang kita yang berkurang, piutang harta berkurang di kredit 3.500.000. Gampang, subscribe ya, penerimaan piutang. Kita lanjut. Tanggal 30 Desember dibeli peralatan bengkel dari toko baik. Wow, tokonya baik sekali, ya kan? Boleh nggak gratis? Nggak boleh, ya kan? Dibeli peralatan bengkel tunai, berarti bertambah peralatan bengkel kita. Peralatan bengkel itu adalah harta, bertambahnya di debit. Maka tanggal 30 peralatan bengkel bertambah 5 juta. Tunai katanya, berarti kas kita berkurang di kredit 5 juta, ya kan? Beli alat bengkel. Nah, gampang, ya kan? Gampang nggak? Gampang dong. Kalau gampang di subscribe ya, biar Mr. Rian Boltok bisa beli mouse yang baru, gengs. Oke. Nah, lalu kita total. Jadi kalau kita total, ini total keseluruhan ya, dari transaksi tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember. Ingat ya, saya ulangin ya,
Total di sini adalah total keseluruhan debit kredit dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember ya 2020. Nah, total debit dan total kredit itu harus menunjukkan angka yang sama, yaitu Rp659.500.000. Nah, selesai untuk membuat jurnal umum, ya kan? Gampang kan? Kalau gampang di subscribe biar Mr. Rian Boltok bisa beli mouse yang baru, kalau bisa beli laptop yang baru, ya kan? Terima kasih semuanya. Nah, inilah dia jurnal umumnya kalau kita gabungkan ya, gengs. Ini dia kalau kita gabungkan semua. Nah, ini belum selesai nih. Nah, ini dia, oke? Gampang. Subscribe biar Mr. Rian Boltok bisa beli mouse yang baru, kalau bisa beli laptop yang baru, ya kan? Oke. Nah, biar semangat buat konten akuntansinya, ya kan? Oke, terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran kita, ya kan? Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Kita akan lanjut kepada posting ke buku besar dan dengan menggunakan transaksi dari Mr. Rian Boltok yang ini ya. Nanti saya akan buat akan buat buku besar dari lanjutan jurnal umum yang ini. Oke, makanya tonton jurnal umum yang ini. Oke, terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.